Oke, selamat datang di Palugada Channel. Kali ini kita ada satu unit Papio X01 dari CF Moto. Ini tampilannya eye catching banget. Untuk warnanya red and white. Kondisinya sekarang lagi musim hujan, jadi motornya sedikit kotor, tapi secara look masih oke. Sengaja nggak dicuci dulu karena kita mau ngeliat di dalam CF Moto Papio X01 ini. Saya mau lihat ada kebocoran seal atau mungkin ada kendala atau tidak selama melibas di cuaca musim hujan seperti ini. Jadi ikutin terus untuk kita review kekurangan dan kelebihan CF Moto Papio X01. Check it out. Oke, untuk yang pertama kita bahas dulu masalah kelebihan. CF Moto Papio XO ini build-nya dari Cina, motor Cina, tapi sudah dirakit di Indonesia. Jadi model sama yang seperti di Eropa atau di Amerika. Tapi kalau untuk di Indonesia sih sepertinya tidak ada perubahan. Untuk tampilannya ya udah model XO, dan ini menurut gua sih keren banget ya, karena ini beda daripada yang lain. Kalau mungkin kompetitornya mungkin dia sepertinya ikutnya ke Kawasaki KSR atau Monkey seperti itu, karena basis dia mesin dia di 125 cc SOHC, jadi dia nggak pakai radiator. Itu tidak ada radiator. Lampu-lampu sen bagus. Ini secara ringkasannya. Untuk build-nya seperti ini keren banget sih. Untuk kokpitnya seperti ini kita bisa lihat. So ini switch, di sini ada engine check, ada sensor ABS, untuk di sini ada fuel meter, ada tachometer segala macam untuk gear positioning, lalu ada menunjuk waktu, menyalakannya. Oke, klakson, lampu itu terang banget, ini siang loh tapi kita terang banget. Oke, and ini hazard. Oke, bisa kita lihat, it's a beautiful looks. Terasa kayak motor modifikasi tapi ini motor standar. Oke, ini untuk reviewnya dari samping moto. Jadi untuk kelebihan pertama dari CF Moto Papio ini sih menurut gua ya eye catching, karena lu bisa lihat mulai dari depan, samping, belakang, lalu juga samping lagi. It's so beautiful. Ini menurut gua sih kalau untuk kelebihan eye catching. Jadi kalau lulus semua untuk mau ambil ini ya siap-siap untuk jadi pusat perhatian. Dengan motor harga 30 sekarang di bulan Maret 35.900.000 lu bisa dapat motor sekeren ini. Lalu untuk yang kedua itu fun to drive. Jadi karena ini positioningnya ala-ala kayak cafe racer, lu bakal mendapatkan position riding yang ala-ala
motor custom gitu. Jadi kalau gue sih recommended banget kalau untuk lu yang suka pecinta custom untuk gunain ini motor gitu. For next kelebihannya kita akan lanjut, itu masalah di fitur. Jadi fiturnya ini menurut gua keren banget. Lu lihat dari atas sampai bawah itu lu udah bisa lihat tadi, itu di situ ada speedonya, itu full untuk ID, and then ini juga kita udah ABS, dual ABS ya, oke. Lalu juga build quality-nya luar biasa sekali. Sebelum ambil ini saya kemarin lihat review dulu dari channel-channel sebelah, ada yang bongkarin ini motor telanjangin, itu dari YouTube-nya Crimes Asia. Jadi ini motor bener-bener build quality-nya keren banget, dari rangka sampai kabel sampai tata letaknya itu luar biasa, keren banget. Jadi untuk masalah fitur, build quality, terus yang gue suka juga dari masalah kayak kelistrikan, mulai dari kayak lampu atau klakson. Ini klaksonnya kenceng banget, bisa denger nih. Motor 125 cc kenceng. Tuh lampu ini untuk dim ya, it's a mini billet ya, jadi yang ngedim ininya doang. Oke. Fun to drive. Secara keseluruhan motor ini gue udah pakai seminggu. Ini motor enak banget, lu bisa dapetin feel kenyamanan yang luar biasa di motor ini. Kecil-kecil cabai rawit ini motor. Lu bisa ngerasain gimana ngerasanya naik motor kecil, tapi lu kayak lagi nggak ngerasa naik motor kecil. Jadi lu bakal ngerasain sesuatu hal yang pengalaman luar biasa untuk motor ini. Jadi kalau untuk fun to drive, yes, ini fun to drive banget. Lalu untuk posisi riding, jadi kita juga udah bahas, karena ini modelnya stangnya ala-ala cafe racer, mulai dari suspensi, kaki-kaki sampai juga kokpit. Itu menurut gua enak untuk lo pakai buat harian jarak dekat. Jadi kalau untuk motor ini lo bisa banget rekomendasi. Dan kelebihan terakhir menurut gua, ini ada pada model yang bisa diaplikasiin atau si ownernya ya, ini nggak cuma buat laki-laki tapi bisa juga buat perempuan. Mungkin kalau ngeliat di iklannya atau segala macem, itu perempuan pakai motor ini keren gitu kan. Atau mungkin sorry kalau gue bukan maksudnya body shaming nih, cowok agak pendek atau agak tinggi gue 169 cm, pakai ini gue ngerasa nyaman banget. Istri gue itu 167 dan dia cocok banget, itu proper banget istri gue pakai. Orang kurus ganteng pakai motor ini, orang yang agak sedikit gemuk kayak gue cocok aja sih ini pakai motor. Jadi kalau untuk kalian gak usah takut, motornya kekecilan gak bakal kuat, enggak, no. Gue udah cobain kemarin sama tetangga gue, tapi gak ada videonya ini karena kita waktu itu eksperimen, motor baru turun, langsung kita ajak puter test ride. Gue mau ngetes suspensi belakang segala macem, ini masih kuat. Total mungkin sekitaran 250-an kilo ya, kurang lebih 250 ya, atau kurang lebih less dan 250. Ini masih kuat banget, enggak delesep, suspensinya kuat, bukan main. Jadi dengan didukung shocknya yang upside down, lalu juga yang belakang juga sama shock, jadi secara keseluruhan ini motor bukan kaleng-kaleng. For next, ini kita akan bahas masalah kekurangan yang ada di Papio X01 ini. Tapi ini sih opini gua ya, gue juga sih
melihat dari beberapa research, bahwasanya ini motor memang juga beberapa kekurangannya itu ada di motor ini. Jadi yang kalau pertama sih menurut gua, untuk kapasitas mesin 125 cc, si Seat Moto Papio X01 ini cukup mahal karena di angka 35.900.000. Tapi kalau harus dibandingkan dengan kompetitornya seperti Kawasaki atau misalnya pun Honda yang punya motor mini bike seperti ini jauh lebih murah. Tapi kalau misalnya kita bandingin 35.900.000 itu dapat apa untuk motor pasaran? Ya mungkin lu bisa dapat motor-motor kelas-kelas premium yang sering beredar di jalan seperti itu. Next, untuk kekurangan yang kedua, lu dari tadi perhatiin nggak sih, ini motor dari depan menurut lu apa sih yang kurang? Mungkin kalau di Indonesia lu harus namanya punya plat depan. Yes, that's it. Plat depan. Lu lihat dari atas, tengah, bawah. Lu mau taruh di mana ini plat? Ini nggak ada dudukan plat. Jadi emang standarnya Eropa, Amerika sana itu untuk license plate itu hanya ada di belakang. Jadi kalau untuk di depan mungkin lu bisa akalin mungkin dari ada beberapa opsi ya. Jadi mungkin lu bisa tempel plat lu itu di dalam sini, jadi plat lu masih bisa ke expose, atau lu buat stiker di sini. Tapi tetap ketika lu udah punya STNK-nya sama plat udah lu turunin, lu buat sesuai dengan nomor polisi lu gitu, jangan lu ubah-ubah gitu. Atau yang terakhir, kemungkinan lu bisa buat di sini. Ya, that's it. Mungkin ada sedikit, mungkin lu harus kayak kasih plat di sini. Lu harus kasih plat, lalu juga lu bisa tempelin ini, lu punya plat di sini. Jadi mungkin sedikit agak ngumpet, tapi menurut gua daripada lu nggak pasang sama sekali dan itu jadi masalah, lu nggak bisa riding jauh, gua sih nyaranin lu tetap harus pasang plat lu. Gimana pun caranya, mungkin kalau memang lu pakai stiker atau lu taruh di belakang atau lu taruh di bawah, mungkin akan sedikit mengundang perhatian dari Pak Polisi, tapi setidaknya lu juga tetap mematuhi aturan. Bahwasanya lu tetap menggunakan plat yang asli yang dikeluarkan dari pihak berwenang. Jadi itu untuk kekurangan kedua. Untuk kekurangan ketiga menurut gue yang ada di Papio X01 ini adalah belum ada immobilizer. Ini belum ada IMO, bisa lihat dari instrumen panel di sini. Ini belum ada immobilizer, kuncinya juga belum keyless. Jadi mungkin kalau lu punya motor ini, lu harus buat kunci ganda. Karena biarpun kunci stang, oh ya, gue hampir lupa. Untuk kunci stang sama seperti biasa, motor pada umumnya, tinggal kunci, tekan, ya, dan ya, tuh. Jadi saranin gue kalau emang lu ambil motor ini, lu tetap harus punya kunci pengaman ganda. Mungkin kunci kayak dicakram atau mungkin gembok atau lu mau rantai, terserah. Ini yang penting kalau emang perumahan lu ada security yang jaga, ya mungkin lu masih bisa aman, nyaman gitu. Tapi kalau emang lu ambil motor ini yang gak ada sistem pengamanannya di wilayah perumahan lu, gua rasa lu sih tetap lu harus punya kunci ganda. Ataupun lu kalau misalnya lagi tempat kerja atau ke kantor atau misalnya lagi ke sekolah kayak gitu, lu harus minimal buat kunci ganda gitu. Karena ini motor untuk masalah keamanan atau fitur tambahannya itu belum ada selain cuman kunci stang. Oke, next kekurangan yang keempat itu ada pada mesinnya. Gue nggak tahu kenapa ini mesinnya begini, jadi bisa didengar. Kita engine check, oke, suara bunyinya, bunyi mesinnya jalan.
ketika idle atau misalnya lagi posisi diam, lagi dingin seperti ini motor biasa normal gitu. Tapi ketika lu bawa jalan atau misalnya lu udah posisi mesinnya ini sudah mulai panas, ini akan terdengar suara-suara yang agak sedikit aneh dan kadang sedikit mengganggu gitu tentang ini mesin si CF Moto ini. Jadi kayak suara-suara keteng gitu atau gimana. Mungkin kalau bisa terdengar sih ada suara bunyi klek-klek-klek-klek-kleknya itu. Coba mungkin dari CF Moto bisa kasih penjelasan lagi deh tentang spesifikasi mesinnya ini untuk masalah jeroannya, karena selama ini kita hanya dikasih tahu masalah fitur, apa yang kita lihat dari luar, sampai kita pun bisa buka di channel YouTube-nya di Primes Asia itu masalah build quality di perkabelan, rangka. Tapi kalau untuk mesin belum ada yang pernah bongkar kan ini dalaman mesinnya bagaimana. Jadi itu sih menurut gua, kira-kira kalau memang bisa dibenerin atau kita hilangkan suara berisiknya itu biar nggak klek gitu, ini motor enak banget. Tapi sih menurut gua ini karena emang karakter mesinnya yang SOHC, jadi sama kayak beberapa motor SOHC yang lainnya, kayak yang baru terkeluar aja itu V-Strom 250, ketika dia panas itu motor agak berisik. Lalu di sini gua kemarin pernah ada sedikit permasalahan. Ya, ini padahal nggak ada tadi gue ini. Lu berpikir ini oli dari mana? Dari sini? No. Kita lihat. Ini gue harus ngolong sedikit. Ya, lu lihat. Ini grease. Ya, grease. Gue nggak tahu harus bilang ini kelebihan atau kekurangan, tapi why? Kenapa grease-nya begitu banyak sehingga membuat gue panik ketika gue pulang kerja? Ini ada netes, gue cium, that's grease. Grease-nya mencair. Coba CF Moto. Gua apa gara-gara gue pakai pedok terus ini jadi posisinya ketekan, lalu ini grease-nya juga kelihatan nih di sini. Oke. Dan ini grease-nya dari atas ini kita nggak kelihatan tuh, tapi ketika dari bawah gue ngolong, ini bikin gue panik pertama kali. That's grease. Oh, tolong CF Moto Papio atau dari dealer, tolong kasih tahu gue penjelasannya. Untuk yang terakhir, paling gue bakal ngebahas masalah posisi pembonceng. Yes, si pembonceng ini menurut gue agak sedikit kurang nyaman. Itu yang dikeluhkan sama istri gue, karena menurut gue ini motor harusnya pakai single seater aja. Jadi kalau buat lu yang pada si jomblo, lu masih kepingin buat ambil CF Moto Papio, ya ini lu jadiin motor buat motor main lu. Motor kerja gue yang itu ada X-Max, tapi X-Max-nya jadi pakai untuk membuka jok belakang. Jadi lu tinggal pencet, that's voila. Jadi kalau emang lu ada rencana mau buat single seater, lu harus copotnya dari sini. Itu. Ini masalah pembonceng, biarpun di sini juga ada footstep, ada jok belakang, tapi menurut istri gua ini kurang sedikit nyaman karena joknya ini keras. Tapi kalau untuk jok rider empuk banget. Kalau memang mau buatnya lebih eye catching, lu buat single seater, jadi lu pasang cover, and then lu tinggal lepas ini lu lepas, ini kunci L, udah motor lu itu keren banget.
Selebihnya motor lu sih untuk biar standaran aja, nggak usah lu ubah-ubah masalah tampilan, atau mungkin lu mau decal wrapping itu selera. Tapi kalau mungkin mau standaran tapi ngeliat kayak racing look, ya lu pasang single seater, lu pasang mungkin knalpot racing ya, knalpot racing yang lebih proper di ukuran dia. Lu harus lepas itu footstep belakang dan lu lepas spakbor belakangnya. Cuman itu PR banget menurut gua, karena gua lebih suka ordinary, lebih suka original. That's it. Ini Papio. Oke, jadi sekian dulu untuk review gua tentang CF Moto Papio. Ini tadi gua habis ngebahas masalah kelebihan dan kekurangan CF Moto Papio. Mungkin ada yang mau nambahin atau mau ada yang kurang setuju sama gua, lu bisa komen. Tapi untuk ke depan kita bakal cari tahu lagi, kita akan kembangin. Mungkin ada kelebihan yang gua lupa sebutin atau ada kekurangan yang gua belum temuin, kita cari sama-sama. Intinya tetap harus lu pantengin channel ini. Sekian dari gua, jangan lupa like, comment, and subscribe. CF Moto Papio.